Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Teknik dan alat instrumen penilaian. Soal yang masuk di sini adalah 8 soal. Jadi pahami konsepnya. Pahami konsepnya yang mana sikap, yang mana pengetahuan, yang mana keterampilan dipahamin dari kata kuncinya di sini. Oke. Kita bahas teknik penilaian sikap. Perhatikan judulnya. Penilaian sikap. Ya. Kalau ada bawa catatannya di print atau ditulis, maka itu sangat baik. Kenapa? Ya, sekali lagi ini latihan. Latihan itu seperti itu. Pelan-pelan. Oke. Pahami konsepnya. Teknik penilaian. Judulnya ini teknik penilaian. Yang pertama, teknik penilaian sikap. Karena ini judulnya penilaian sikap, maka ini teknik penilaian sikap. Teknik penilaian sikap yang pertama adalah observasi. Bahasa lain observasi adalah pengamatan perilaku. Teknik observasi bisa juga wawancara. Ya. Itu namanya teknik penilaian. Yang kedua, teknik penilaian sikap adalah penilaian diri. Yang ketiga, teknik penilaiannya adalah teknik penilaian antar teman. Jadi ketiga ini, observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, itu semua adalah teknik. Ya. Semuanya itu adalah teknik. Kalau diminta alat, alat itu bahasa lainnya instrumen. Alat sama instrumen sama. Alat penilaian sama instrumen sama. Sama artinya ya. Alat sama instrumen itu sama artinya. Tanya alat penilaian, instrumen penilaian itu sama. Ya. Alat dan instrumen itu sama. Kalau alat dan instrumen penilaian sikap, karena judulnya penilaian sikap, maka lihat caranya Bu, Bapak Ibu. Gunakan kata lembar, rubrik, pedoman. Saya ulangin. Alat atau instrumen penilaian sikap biasanya pakai kata lembar, bisa pakai kata lembar, bisa pakai kata rubrik, bisa pakai kata pedoman. Contohnya, alat atau instrumen penilaian sikap. Pertama, lembar observasi atau lembar pengamatan perilaku. Tinggal tambahin kata lembar. Yang kedua, lembar penilaian diri. Yang ketiga, lembar penilaian antar teman. Kalau ada kata-kata lembar, kata-kata rubrik, kata-kata pedoman, itu adalah alat atau instrumen untuk penilaian sikap. Tinggal tambahin embel-embelnya. Lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman, lembar observasi. Itu namanya alat atau instrumen. Ya, itu namanya alat atau instrumen. Ya. Apalagi Pak alat atau instrumennya? Disikap bisa pakai kata rubrik. Rubrik observasi, rubrik penilaian diri, rubrik penilaian antar teman. Ketika disikap itu alatnya, gunakan kata lembar atau kata rubrik, sama aja. Ya. Rubrik atau bahasa lainnya adalah skala sikap, boleh juga. Jadi ini lembar, rubrik, pedoman, kalau pakai ke skala sikap, sama aja. Ya. Sama saja. Artinya sama. Lembar, rubrik, pedoman, skala sikap itu sama. Itu namanya alat. Alat sama dengan instrumen. Saya ulangin. Alat itu sama dengan instrumen. Ya, alat sama dengan instrumen. Alat sama dengan instrumen. Saya ulangin. Penilaian sikap. Perhatikan judulnya Pak Ibu. Penilaian sikap. Ada dua dia. Teknik penilaian dan alat penilaian. Batasin, tengok nih. Teknik penilaian sikap. Karena judulnya ya, judulnya penilaian sikap, maka ini teknik penilaian sikap. Teknik penilaian sikap ada 3.
Yang pertama namanya observasi, yang kedua namanya penilaian diri, yang ketiga namanya penilaian antar teman. Itu namanya teknik. Kalau ada alat diminta, alat atau instrumen penilaian sikap, maka tambahin kata lembar atau rubrik atau pedoman atau skala sikap. Tambahin katanya. Misalkan contoh, lembar observasi. Kalau ada kata lembar, itu berarti alat. Observasi berarti penilaian sikap. Berarti alat penilaian sikap. Kalau ada kata lembar atau rubrik, itu juga namanya alat. Tengok belakangnya, penilaian diri. Maka itu adalah alat penilaian sikap. Yang ketiga, kalau ada kata lembar atau rubrik, itu juga alat atau instrumen. Sama ya, alat atau instrumen apa? Tengok embel-embelnya, penilaian antar teman. Maka ini adalah alat penilaian sikap. Jadi perbedaannya kalau teknik sama alat, perhatikanlah. Teknik observasi, teknik penilaian diri, teknik penilaian antar teman. Kalau ada alat atau instrumen, gunakan kata lembar. Tambahin kata depannya lembar. Lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian antar teman. Maka itu menjadi alat penilaian sikap. Silakan yang mau bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Sudah jelas, Bapak. Ya. Jelas. Catatannya sudah ada, perhatikan. Kalau ada kata lembar, maka itu namanya alat. Alat. Paham, Pak. Paham ya? Lanjut, Pak. Ya. Teknik tidak ada observasi dengan diri dan teman. Soal ini hanya memahami konsep, gampang. Yang ini adalah penilaian pengetahuan, Bapak Ibu ya. Perhatikan judulnya. Penilaian pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan, judulnya nih ya, penilaian pengetahuan. Yang pertama, tes tertulis. Ya, ini satu, tes tertulis. Yang kedua, tes lisan. Yang ketiga, penugasan. Jadi, itu namanya semua teknik. Tes tertulis, tes lisan, penugasan, itu namanya teknik. Ya lagi, itu namanya teknik. Teknik penilaian pengetahuan. Yang alatnya, alat itu bahasa lainnya adalah instrumen. Sama. Alat itu sama dengan instrumen. Kalau gitu, alat atau instrumen penilaian pengetahuan pakai kata soal. Kalau tadi disikap pakai kata lembar atau rubrik. Kalau dia di mana namanya nih? Di pengetahuan pakai kata soal. Contoh, alat atau instrumen penilaian pengetahuan. Tekniknya tes tertulis, maka alatnya atau instrumennya pakai kata soal. Soal pilihan ganda, soal benar salah, soal menjodohkan, soal isian lengkap, itu namanya alat. Ketika ada soal-soal, itu namanya alat atau instrumen penilaian pengetahuan. Alat itu sama artinya dengan instrumen. Tes lisan. Yang kedua, tekniknya tes lisan. Maka alatnya atau instrumennya, ingat ya, alat sama instrumen sama artinya. Alat sama instrumen sama artinya. Soal perintah, soal kuis, soal tanya jawab. Itu namanya alat atau instrumen dari teknik tes lisan. Ini soal. Yang ketiga, tekniknya penugasan. Maka alat atau instrumennya adalah soal tugas kelompok, soal tugas individu, soal tugas kelompok. Biasanya dikerjakan di sekolah atau di luar sekolah, bisa di rumah. Intinya, alat kalau di penilaian pengetahuan pakai kata soal. Tekniknya ada 3. Tes tertulis, tes lisan, penugasan. Ya. Oke, penugasan.
Silakan Bapak Ibu ditanyakan. Iya, baru mulai, Pak. Silakan Bapak Ibu ditanyakan teknik pengetahuan, tes tertulis, tes lisan, penugasan. Alatnya atau instrumennya pakai kata soal. Tes tertulis, alatnya atau instrumennya soal pilihan ganda, soal benar salah, soal bukan. Itu namanya semua yang ada soal-soalnya, pilihan ganda kan soal. Itu namanya alat. Soal kuis, soal menjawab, itu namanya alat. Tugas individu, tugas kelompok, itu namanya alat penilaian pengetahuan. Baca judulnya ini. Silakan Bapak Ibu yang bertanya tentang ini. Silakan Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Silakan ditanyakan Bapak Ibu. Ya. Angket masuknya kemana? Ke ini Pak, apa namanya? Ke sikap. Ya, angket. Lembar Proyek. angket. Oke. Sikap. Kalau proyek Pak, Apa Bu? proyek. Sabar, kan belum Bu. Sabar. Saya kan masih bilang bertanyalah tentang apa yang saya terangkan dulu. Penilaian Lanjut aja dulu. pengetahuan. Ya, tanyakan. Kan Lanjut, kita Pak, belum lanjut. keterampilan. Keterampilan nanti. Sabar, ke bawah dia. Sabar. Lanjut, Pak. Silakan lanjut, Pak. Paham ya? Kita lanjut ke soal pula. Kita lanjut ke penilaian keterampilan di bawah, Bu. Nah. Penilaian keterampilan. Perhatikan ya, perhatikan. Teknik penilaiannya ada 4. Yang pertama namanya kinerja. Kinerja itu bahasa lainnya praktik, bahasa lainnya unjuk kerja, bahasa lainnya performance, bahasa lainnya demonstrasi. Sama. Kinerja, unjuk kerja, praktek, performance, demonstrasi, itu teknik penilaian kinerja. Oke, itu artinya. Apa arti kinerja? Arti kinerja adalah contohnya misalkan membaca puisi, melakukan percobaan. Apalagi Pak? Mengukur, ya, mendemonstrasikan. Itu namanya kinerja. Bernyanyi, menyajikan, mempresentasikan, itu namanya kinerja, teknik penilaian kinerja. Oke. Yang kedua, produk. Apa itu produk, Pak? Produk itu berarti ada produk yang dihasilkan. Misalnya, membuat hasil karya, membuat rangkaian listrik, membuat video pembelajaran. Ada hasil karyanya, yang dinilai itu namanya produk. Membuat laporan itu produk. Ya. Proyek. Yang ketiga proyek. Proyek ini adalah menilai secara berkesinambungan. Kenapa? Proyek ini biasanya panjang waktunya. Jadi guru itu menilainya secara berkesinambungan. Artinya proses siswa untuk menghasilkan proyeknya itu dinilai. Jadi bertahap penilaiannya proyek karena jangka waktunya lama, bisa sebulan, bisa 2 minggu, ya itu namanya proyek, ya proyek. Kalau portofolio yang dinilai adalah kumpulan prestasi siswa, kumpulan hasil karya siswa. Kumpulan lah. Pokoknya kumpulan yang dinilai. Ya, kumpulan. Alatnya atau instrumennya gunakan kata lembar checklist boleh. Lembar checklist kinerja itu namanya alat atau instrumen keterampilan. Atau dengan kata rubrik. Rubrik itu atau skala penilaian. Rubrik kinerja itu namanya alat. Rubrik produk itu namanya alat. Rubrik proyek itu namanya alat atau instrumen. Rubrik portofolio itu namanya alat atau instrumen penilaian keterampilan. Atau bisa gini, skala penilaian kinerja, skala penilaian produk, skala penilaian proyek, skala penilaian portofolio itu juga namanya alat atau instrumen.
lembar checklist proyek, lembar checklist portofolio, lembar checklist produk, lembar checklist kinerja. Itu juga namanya alat atau namanya itu yang namanya alat atau instrumen, ya. Jadi kalau alat atau instrumen itu namanya pakai kata lembar, checklist, rubrik, atau skala penilaian. Silakan dipahami dulu Bapak Ibu. Pak, apa bedanya produk dengan proyek ya? Ya beda lah Bu. Produk itu membuat video. Ada produk itu hanya alatnya atau hasil karyanya yang dinilai Bu. Hasil karyanya yang dinilai. Nah, membuat yang dinilai hasil karyanya. Tapi kalau proyek yang dinilai adalah banyak Bu yang nilai. Nilai ini banyak. Yang dinilai itu banyak nilai. Pak Amir tanya, Ya silakan Bu. kalau misalnya membaca puisi itu kan kinerja, berarti kalau membuat puisi itu produk Iya ya? kalau puisi yang dinilai itu produk. Oh, ya. Kalau membaca kinerja ya? Membaca Membacakan- puisi itu membacakan kinerja. puisi. Membaca Oh, iya. puisi kinerja. Ya, terima kasih. Kalau ini Bu, kalau proyek ini, tadi saya bilang apa? Saya bilang ini proyek ini panjang, ya beda sama produk. Ya, misalkan apa? Yang dinilai banyak Bu. Misalnya perencanaannya, kayak mana rencana proyeknya, kayak mana cara mengumpulkan data, Prosedurnya apa kayak ya? mana mengorganisasinya, banyak proyek yang dinilai banyak. Prosesnya. Proyek itu Prosesnya benar. iya. Ya. Yang Ibu pahami dulu adalah alat, instrumen, sama teknik yang dibedakan. Ya. Itu dulu dipahamin. Teknik sama alat dulu dipahamin. Yang Oke, mana baik, teknik, yang mana alat. Karena itu soalnya. Ya. Kalau soal nanti yang mana produk, yang mana proyek, cuma satu soal ya ini. Satu soal kalau dicama. Tapi yang mana teknik, yang mana alat, itu mesti paham. Oke, Mesti oke. paham. Kalau soal produk, proyek, portofolio ini satu soalnya itu. Jelas nampak lah itu. Kalau ada rencana, kalau ada waktunya lama proyek. Kalau yang dinilai hanya hasilnya produk. Kalau portofolio dinilai seluruh catatannya. Seluruh kumpulan hasil karyanya. Itu namanya portofolio. Cuma satu soalnya ini Bu. Yang ini. Tapi yang 7 soalnya adalah bisa membedakan teknik dan alat. Pahami dulu. Teknik sama alat. Ya. Pahami dulu teknik sama alat. Iya, proyek lebih prosesnya. Ya. Ingat ya, kalau instrumen penilaian alat di keterampilan pakai kata rubrik, kinerja boleh, pakai kata skala penilaian boleh, pakai kata lembar juga boleh, lembar checklist. Itu namanya alat. Bisa dipahami Bu? Paham, Pak. Contoh ya, saya apain dulu ya. Ibu jawab yang di ntarin dulu ya. Saya bikin dulu soalnya, ntar dulu Bu ya, di sini. Oke. Ingat kalau menyajikan itu namanya keterampilan kinerja. Kalau membuat-buat itu namanya produk. Oke, perhatian Bu. Kalau saya buat sini, pilihan ganda, apa namanya nih Bu? Teks pengetahuan, Pak. Apa namanya Bu? Pengetahuan. Salah. Alat apa? Teknik. Itu. Alat. Ya, oke, saya mau dulu ya. Saya mau dulu Bu. Mohon maaf, saya mau dulu. Ibu jawab di pesan ya nanti ya semuanya ya. Alat apakah dia? Contoh ya. Saya bikin contohnya. Contoh. Saya bikin dulu ya contohnya Bu ya. Ibu jangan jawab dulu ya. Saya bikin contohnya. Saya bikin contohnya gini. Observasi. Nanti Ibu jawab di pesan. Observasi adalah teknik penilaian sikap. Ya, penilaian sikap. Ibu ketikkan di pesan. Ini contoh ya. Penilaian sikap. Saya bikin lagi misalnya rubrik kinerja. Ya, rubrik kinerja. Berarti ini alat atau instrumen penilaian pengetahuan, sama aja ya. Alat atau instrumen penilaian
keterampilan. Ya, ini contoh Bu ya. Nanti saya kasihkan di ininya, apa namanya? Di soalnya. Ibu jawab di pesan, saya kasihkan soalnya. Bentar ya. Jadi jawabnya di pesan aja Bu ya. Jawabnya di pesan aja. Observasi contohnya, contoh nih ya, contoh. Ingat nih contoh. Observasi. Langsung jawabannya. Teknik penilaian sikap. Rubrik kinerja, alat atau instrumen penilaian keterampilan. Kita main itu dulu. Kenapa main itu dulu? Biar paham. Soal nomor 1. Ya, saya bikin 3 soal, Bu. Ibu jawabnya di pesan aja ya. Saya bikin sampai 10 soal nih. Saya bikin dulu 3 soal, 3 soal. Sampai 9 soal ya, sampai 9 soal. Saya bikin dulu 3 soal, 3 soal. Ibu jawab ya, teknik atau alat. Ya, teknik atau alat. Nomor 1. Ya. Penilaian antar teman. Ibu jawablah di pesan ntar Bu ya, sampai 3 soal dulu ya, sampai 3 soal dulu. Jangan jawab dulu. Skala penilaian atau rubrik, bahasanya rubrik. Sabar dulu Bu, belum 3 soal, jangan jawab dulu. Ya. Tunggu 3 soal dulu. Rubrik penilaian portofolio. Yang ini adalah esai. Esai uraian. Oke, jawab Bu. 1, 2, 3-nya jawab. Ya. Apakah satunya itu apa? Teknik atau alat atau instrumen? Yang keduanya apa? Jawab di pesan. Saya nengok aja. 3 soal nih ya. 3 soal, maka hasil 3 soal. Teknik sikap. Yang dijawab teknik, alat. Alat apa, Bu? Harus lengkap. Alat apa dia? Alat penilaian kinerja kah? Alat penilaian itu kah? Harus lengkap. Jangan nggak lengkap. Ah, kayak Bu Pida nih lengkap. Bagus Bu Pida. Iya, Bu Pida lengkap. Saya mau lengkap ya. Saya mau lengkap. Ulangi aja Bu, ulangi. Kalau nggak lengkap, ulangin. Ini Bu Dewi juga bagus. Teknik atau alat nggak ada Bu. Jawaban teknik atau alat nggak ada Bu ya. Bu Duwistia belum paham berarti yang mana teknik yang mana alat. Ya. Teknik penilaian sikap, alat. Iya, Bu Novita nomor 3-nya salah. Bu Novita nomor 3-nya salah. Teknik penilaian, instrumen atau pengetahuan. Iya, Bu Erni bagus. Bu Marlin kurang tepat. Ya, Bu Marlin kurang tepat. Teknik sikap, alat apa? Alat apa dia? Alat penilaian apa? Harus pakai itunya. Bu Santi juga. Bu Santi juga kurang ini ya. Rubrik penilaian. Bukan ya. Yang diminta Pak Parit bukan rubrik. Teknik atau alat. Ya. Yang pertama betul teknik sikap. Benar. Teknik sikap, alat penilaian. Benar. Bu Bogor kota benar. Iya. Teknik penilaian. Salah. Bu Silvia salah nomor 2-nya. Nomor 3-nya nggak jelas. Oke. Ibu Desi benar keduanya. Benar ketiganya benar. Bu Nila. Teknik sikap, alat. Ini belum. Nomor Bu Nila, nomor 3-nya salah. Ya, nomor 3-nya salah. Ya, saya ambil sekitar 20 orang aja ya. Iya, oke. Ya. Sudah ada beberapa yang bagus. Ya. Saya jawab dulu ya Bapak Ibu ya. Saya jawab dulu. Saya hapus dulu nih. Silakan yang mau jawab dulu, jawab ya. Saya periksa. Yang mana teknik apakah dia? Ya. Teknik penilaian apa? Ya, Bu Eliana. Alat atau rubrik? Bukan Bu, bukan rubrik. Alat atau instrumen Bu ya. Ibu Eliana, nggak ada rubrik. Alat atau instrumen, ganti Bu. Ya. Teknik penilaian sikap, alat penilaian. Iya, bagus. Pak Sugianto, bagus. Bu Rahmi, teknik penilaian sikap, alat atau instrumen. Benar sekali. Bu Rahmi, bagus. Bu Nini salah nomor 3-nya. Bu Nini nomor 3-nya salah. Oke. Oke. Ibu Yatini belum teknik salah nggak jelas bacaannya apa jelas. Ibu Nurasni nomor 1 juga salah. Nomor 2 sama 3-nya benar. Bu Ani teknik penilaian benar keduanya, 3-nya benar teknik penilaian. Bu Mida juga benar. Oke. Ibu Nur Samsi juga benar. Oke ya. Udah mulai-mulai ya. Sudah mulai-mulai beberapa orang. Bu Imas benar-benar. Pak Budi, maaf Pak ya. Pak Budi nomor 2 salah Pak ya. Nomor 2 salah ya. Nomor 2 salah. Ini Bu, ini benar. Oke.
Ya, kita jawab sama-sama ya. Contohnya, udah contoh ya. Udah contoh nih, contoh 3 ya. Udah dulu Bu ya. Jawabnya udah dulu. Jawabnya sudah dulu. Ya. Jawabnya sudah dulu, saya jawab. Ya, nomor ini Bu, komputer benar. Penilaian antar teman. Maka ini jawabannya adalah Teknik sikap. teknik penilaian sikap. Ini hanya membedakan teknik dan alat ya Bu ya. Kenapa? Inilah yang masuk 7 soal. Teknik penilaian sikap. Skala penilaian atau rubrik portofolio namanya alat. Alat atau instrumen Alat penilaian Penilaian keterampilan. keterampilan. instrumen penilaian keterampilan harus lengkap di sini. Atau alat keterampilan Pak, boleh apa? Keterampilan ya. Esai uraian ini soal, maka ini alat. Alat atau instrumen pengetahuan, benar sekali. Kita hanya membedakan yang mana teknik, yang mana alat. Cuman itu ya, cuman itu ya. Kita membedakan yang mana teknik, yang mana alat. Oke. Ya, cuman membedakan yang mana teknik, yang mana alat. Oke. Mohon maaf Pak, terlambat ya. Kalau terlambat mau gimana lagi ya? Cuman lihat aja catatannya. Catatannya aja. Catatannya harus dibuka. Oke. Saya ganti lagi Bu ya. 3 soal kedua. Silakan saya mute dulu. Jangan jawaban dulu Bu ya. Tunggu saya dulu menyiapkan 3 soal baru jawab. Pelan-pelan aja Bu. Jangan main cepat. Nah, latihan kok. Santai-santai aja. Ya. Saya kasih dulu soalnya sampai 3, baru Ibu jawab di pesan. Nanti saya periksa sampai 20-30 orang cukup. Ya. Nggak mungkin semuanya Bu ya, mohon maaf. Oke, yang saya lihat aja. Oke, jangan jawab dulu ya. Tolong kali jangan jawab dulu ya. Belum ada dijawab. Ya, belum ada dijawab ini. Oke, saya kasih soalnya. Yang pertama adalah lembar checklist kinerja. Yang kedua adalah tes lisan. Yang ketiga adalah tes tertulis. Yang keempat adalah penugasan. Oke, silakan 4 soal. Silakan Bu. Silakan dituliskan di pesan. Lembar checklist kinerja masuk teknik atau alat apa? Yang kedua, tes lisan masuk teknik atau alat apa? Yang ketiga, tes tertulis masuk teknik atau alat apa? Yang keempat, masuk penugasan teknik atau alat? Silakan Bu ya, dituliskan di pesan. Langsung 4 jawaban Pak ya, jangan Bu Sukwira, jangan 1 jawaban. Langsung 4 jawaban aja. Ya, no, Bu Fitri, penilaian keterampilan kurang tepat Bu ya. Tambahin Bu katanya Bu, kata depannya Bu. Ya. 2, 3, 4 teknik penilaian pengetahuan benar. Yang 1 penilaian keterampilan kurang tepat Bu Fitri ya, itu adalah alat. Ya. Alat penilaian. Iya, bagus. Bu Putri bagus. Iya, belum paham. Alat keterampilan, alat pengetahuan. Salah Bu, ya. Bukan alat nih Bu. Bu Maulidia belum paham, ya, belum paham. Bukan alat ya. Bukan alat. Ya, Bu Desi juga semuanya alat. Salah. Ya. Lihat catatannya saya bilang salah. Makanya ini harus terus saya ajarin nih, belum paham ini. Ya. Silakan dipahami lagi Bu Ibu ya, dijawab dulu sambil lihat catatan ya. Iya, yang alat penilaian keterampilan benar, 2 teknik bagus. Alat penilaian. Iya, Ibu Yeni salah Bu. Nomor 2 kok alat ya. Nomor 2 itu teknik bukan alat. Ya. Alat penilaian 2, 3, 4 teknik pengetahuan. Iya, 2, 3, 4 pengetahuan. Bagus. 2, 3, 4 teknik benar. 2, 3, 4 teknik benar. Nomor 1, Pak Marus salah Pak Marus ya. Nomor 1 bukan teknik, tapi alat. Ya, silakan dijawab dulu ya. Saya hanya melihat beberapa orang aja Bapak Ibu. Bu Andi, Pak Andi betul semuanya. Alat yang kedua 3 bagus sekali ya. Alat Epri benar. Bu Esti benar. Oke.
Teknik penilaian. Oh, alat betul sekali, Bu. Rosmala benar, Bu Mida benar. Yang satu Nasriullah benar. Soal lagi Pak, sabar. Bu Nur Samsi benar keempatnya. Bu Nurida juga benar. Iya. Sudah ya? Nah, udah banyak yang benar. Yang penting banyak yang benar kan gitu. Yang belum benar tolong perhatikan ya. Teknik penilaian benar, teknik penilaian benar. Oke. Sudah banyak yang benar. Alhamdulillah. Ya, Bu Elina. Teknik-teknik iya bagus. Alat iya. Sudah ya? Sudah hampir 30 orang lebih saya periksa. Ya, sudah. Lagi Pak, sabar. Tunggulah dulu. Saya jawab dulu ini, sabar. Ini namanya latihan. Biar paham. Kenapa saya seperti ini ngajarnya? Ya biar paham. 7 soal, 8 soal nih banyak. Saya nggak mau biar saya paham, ngerti bener-bener. Saya nggak mau ngertinya setengah-setengah. Itu nggak urusan saya itu setengah. Saya ngertinya harus banyak. Saya belum paham Pak. Ya belum paham. Lihat catatan di grup. Ya. Kalau ada, saya bagaimana Pak? Belum diperiksa. Ya maaf lah Bu, kalau nggak terbaca Bu. Ya, saya manusia. Kalau ada kata lembar, kata rubrik, kata checklist, kata soal, itu namanya alat. Lembar checklist kinerja. Kinerja itu keterampilan. Maka ini Ya, alat penilaian keterampilan. alat keterampilan gitu aja lah. Alat penilaian keterampilan. Ya. Alat itu bahasa lainnya adalah Instrumen. sama ya. Oke. Kalau tes lisan ini namanya teknik Penilaian pengetahuan. Lihat di modul sudah ada catatannya. Penilaian Lihat di grup sudah ada catatannya. Tes tertulis juga teknik pengetahuan. teknik pengetahuan. Ya. Penugasan juga teknik pengetahuan. Penugasan juga teknik Teknik pengetahuan. pengetahuan. Soalnya Bu, 7 soal itu hanya membedakan yang mana teknik, yang mana alat loh. Ya, gampang sekali loh Bu. Jadi pahamin ya. Saya bikin 4 soal lagi ya. Sudah bisa Bu? Ya, Pak. Yang belum bisa coba cek dulu catatannya. Sudah saya bagi itu yang mana teknik, yang mana alat. Sambil lihat catatan juga nggak masalah. Namanya juga belajar. Pelan-pelan dong belajar itu. Ya. Nggak mungkin langsung gas. Boom, nabrak nanti. Ya. Sabar. Ya. Belajar itu pelan-pelan. Harus dengan lihat catatan Pak boleh Pak? Boleh-boleh aja. Saya nggak masalah. Mau ngerjain soal lihat catatan nggak masalah. Karena ini belajar. Seperti itulah belajar dulu. Kadang-kadang orang yang EQ-nya itu tinggi, ya dia cepat ngerjakan. EQ-nya sedang, ke bawah sedang, ya jangan. Pelan-pelan. Manusia ini beda-beda. Jangan ikutin kawan yang sudah bisa. Ya, Ya, ikutin Pak, apa pelan-pelan yang aja. kita bisa. Jangan kawan bisa. Ngapain gimana Pak? Ya dia EQ-nya tinggi. EQ awak masih di bawah atau menengah, ya sabar. Pelan-pelan belajarnya. Nggak usah Alon-alon, Pak. alon-alon. Yang penting saya ngajarin konsepnya bagus. Paham. Ya. Benar Pak, Ini udah makin sampai tua 4 ya, Pak, otaknya ya. makin lemah. Kalau Pak, nggak udah makin paham, tua. lihat catatan, nggak masalah bagi saya. Ini belajar, oke? Pak, mohon maaf Pak mau bertanya, kalau penilaian sikap itu sama dengan penilaian pengetahuan kan Pak? Beda lah Bu. Tidak. Ya, penilaian sikap ya penilaian sikap Bu. Pengetahuan ya pengetahuan ya. Ini loh Bu. Pak. Ini Bu, penilaian sikapnya. Pak. Ntar Bu, ntar. Penilaian sikap tekniknya ini ya. Udah saya bedakan. Tekniknya adalah observasi penilaian diri antar teman. Alatnya pakai kata lembar, lembar penilaian, lembar perilaku, lembar penilaian diri, lembar penilaian teman, atau pakai kata rubrik atau pedoman. Silakan Bu, silakan Bu. Iya, Pak, kalau penilaian keterampilan itu sama dengan psikomotor nggak, Pak? Iya, betul sekali sama. Kalau sama. Oh iya, makasih, Sikap Pak. itu bahasanya afektif, pengetahuan itu Oh, iya. kognitif, psikomotor itu namanya Iya. keterampilan. Oke? Iya, Ini makasih, udah saya Pak. bagi Bu ya. Di mana lihatnya Pak ini Pak? Di grup, di catatan, di modul ada. Kenapa saya bagi catatan gini? Biar mudah. Saya memudahkan Bapak Ibu. Saya bagi udah ya. Alat sama instrumen sama ya. Pengetahuan nih Bu, pengetahuan. Tekniknya adalah tes tertulis, tes lisan, penugasan. Alatnya soal. Soal pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian, uraian, perintah, kuis, tanya jawab, tugas individu, tugas kelompok, itu namanya alat. Lihat di mana Pak catatan, alat atau instrumen. Ya. Tekniknya tes tertulis, tes lisan, penugasan. Penilaian keterampilan,
apa tekniknya? Kinerja, praktik, unjuk kerja, performance, produk, proyek, portofolio. Alatnya adalah rubrik, portofolio, rubrik proyek, rubrik produk, rubrik kinerja, skala produk, lembar checklist. Boleh pakai kata lembar atau ini. Ingat aja, kalau ada kata soal, kata lembar, kata rubrik, kata skala, kata-kata pedoman, itu namanya semua alat. Tinggal kita bedakan yang mana pengetahuan, yang mana sikap, yang mana keterampilan. Oke, udah ya. Saya bikin soalnya nih, Bu. Ya, saya bikin sampai 4. Pelan-pelan saja. Sambil lihat catatan juga tidak masalah ya. Bagi saya tuh fair-fair aja. Bagi saya itulah belajar. Ya. Belajar itu gagal dulu, baru berhasil. Pelan-pelan. Kalau salah satu, salah dua nggak masalah. Saya perbaikin, saya ulangin. Soalnya yang pertama. Kalau ada kata lembar, ada kata soal, itu semuanya adalah alat. Ya. Lembar checklist. Produk. Oke. Rubrik penilaian diri. Sabar Bu ya jawabnya. Sampai dulu saya 4 soal, baru Ibu jawab. Jangan nanti kemana-mana. Soal tanya jawab. Baru lembar skala, lembar observasi. Iya, silakan Ibu Bapak jawablah keempat ini ya. Yang mana alat, yang mana? Ingat aja, ada kata lembar, kata soal, kata rubrik, itu semuanya alat ya, atau instrumen bahasa lainnya. Silakan Bapak Ibu jawab sampai saya periksa. Keterampilan bagus. Nomor 2, Ibu Fitri salah Bu ya. Nomor 2, bukan alat penilaian keterampilan Bu. Ya. Tapi alat penilaian sikap. Nomor 2 Bu Fitri, gantilah Bu Fitri ya. Alat penilaian apa Pak Parit? Pak Parit kurang lengkap. Benar, semuanya alat penilaian. Tapi tambahin lah Pak. Nomor 1, penilaian keterampilan gitu loh Pak. Alat keterampilan, alat sikap, iya, alat pengetahuan, benar. Bu Bogor, benar. Dia, iya, Bu Maulidia, benar. Bu Putri, benar. Bu Erni, benar. Alat-alat, iya. Bu Erni, benar ya. Nomor 4 juga benar. Oke. Ya. Saya periksa nggak sengaja dari bawah ya, dari atas juga dari atas. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau saya nggak meriksa punya Ibu, saya manusia ya. Kalau saya meriksa semuanya, saya bukan manusia namanya. Saya robot berarti. Alat keterampilan, penilaian sikap, benar. Oke, Bu Sri Lestari benar, Bu Umiati, alat penilaian keterampilan, penilaian sikap, bagus. Alat penilaian pengetahuan, iya, Bu Umiati benar. Bu Puput. Iya, Bu Puput sudah bermainnya salah nomor 3. Bu Puput, nomor 3 ganti ya. Bukan sikap Bu Puput ya, nomor 3. Diulangin. Alat instrumen sikap. Ibu Ani Mulyani pakai nomor lah Bu. Jadi paham saya Bu. Ya, Ibu main gini, saya pusingnya dia. Ya, benar semua sih. Bu Winarsi, benar semuanya. Bu Diana masih nomor 1. Bu Emari. Bu Emari nomor 3 itu apa Bu Emari? Kurang tepat Bu Emari ya. Nomor 3-nya. 3 itu kurang. Bu Epri benar. Bu Yuspina benar. Bu Emari tadi sudah. Iya, bagus sekali. Sudah 75% lagi. Sabar Bu ya. Alat penilaian keterampilan, alat instrumen, penilaian pengetahuan, sikap. Ibu Emari. Itu tadi dulu nomor Emari. Oke, penilaian sikap. Iya. Ibu Wati belum pas Bu Wati ya. Penilaian sikap. Nah, nggak bisa gitu Bu. Kita ini membedakan alat atau teknik. Bu Wati belum paham. Bu Wati belum paham berarti. Alat penilaian keterampilan. Iya. Bu Mega benar. Bu Wati tengok di pesan Bu Wati ya. Bu Mega itu benar. Alat keterampilan, alat penilaian sikap, alat pengetahuan. Iya, Bu Mega bagus.
Bu Emari, iya diperbaikin. Bu Esti nomor satunya apa? Alat apa? Harus dibuat Bu Esti ya, alatnya apa? Yang lainnya benar. Keterampilan, alat sikap, alat pengetahuan. Iya, alat sikap pas Bu Fitri. Alat atau instrumen. Oke ya, 13 pesan lagi. Oke, Bu Reni. Bu Reni, keterampilan, sikap, pengetahuan. Iya, bagus sekali. Pak Suyatno, keterampilan, sikap, alat-alat. Iya, benar. Bu Nurbaiti, alat sikap. Iya, benar. Bu Esti udah. Oke, sudah ya? Sudah. Ya, sudah banyak saya periksa. Satu lagi dah. Bu Malinda, alat. Iya, Bu Malinda, benar semuanya. Oke. Oke, mohon maaf ya, yang lain nggak periksa ya. Bu Fitri, iya, benar. Bu Fitri nomor 3 salah. Bu Fitri Andriani nomor 3 salah. Oke. Sama-sama kita kerjakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, sama-sama. Udah saya buat nama ya nomor 1. Ya, sama-sama ya. Nomor 1 lembar checklist. Kalau ada kata lembar, kata rubrik, kata soal, kata lembar itu semuanya adalah alat atau instrumen. Saya bikin ini aja boleh ya. Instrumen, saya buat dulu. Instrumen boleh Bu ya, pakai kata alat, pakai kata instrumen boleh, sama aja. Alat atau instrumen itu sama. Instrumen, produk itu pasti keterampilan. Jadi langsung aja instrumen penilaian keterampilan. Mau lengkap juga boleh, mau gini juga boleh. Rubrik penilaian diri. Penilaian diri adalah sikap, maka ini alat. Alat penilaian sikap. Alat penilaian sikap. Nomor 3, soal tanya jawab, alat juga, alat penilaian pengetahuan. Ya, alat penilaian pengetahuan. Pengetahuan atau kognitif. Lembar observasi, alat Penilaian atau pengetahuan. sikap Bu, sikap. Oh, sikap. Iya, hati-hati Bu. Alat atau instrumen Sikap. penilaian sikap. Oke. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, Pak. Sudah 11 soal. Iya, Bu Nini udah. Paham Bu ya? Paham. Ya. Nanti kalau ada kata menyajikan, melakukan, mempresentasikan itu kinerja, membaca puisi kinerja. Kalau produk itu membuat-buat. Buat-buat. Oke. Kita ke soal Bu ya, karena udah ini ya, udah paham lah saya rasa. Kita ke soal. Tengok soalnya Bu. Soal terbaru. Soal UP sama soal pretest CGP, inilah soalnya. Atau soal 2021 UP juga ini, tapi cuman diganti-ganti aja soalnya. Intinya seperti ini soalnya. Ini Bu, saya bikin Bu ya, saya bikin. UP 24 25 Juni, ini soalnya mirip seperti ini. Pretest CGP angkatan 4. Ini juga soalnya angkatan 4. Soal UP 2021 seperti ini juga soalnya. Perhatikan Bu, kalau saya bikin seperti ini, artinya soal itu ya udah mirip. Ya. Kalau saya bikin UP ini, itu namanya soalnya mirip. Ya. Saya masih nengok catatan nggak apa-apa Pak, Bu ya. Bu emang apa? Ibu nengok catatan nggak apa-apa, namanya belajar Bu. Udah saya bilang, EQ kita beda dengan EQ orang lain. Jadi pahamin itu dulu. Jadi kita ini hanya kompetisi dengan diri kita, jangan ke orang lain. Ya. Guru kelas 3 merancang alat evaluasi untuk menilai sikap. Perhatikan Bu, yang dinilai sikap, ya, yang nilai sikap dan perilaku keseharian siswa. Guru akan menganalisis apakah sikap yang diketahui sama dengan perilaku yang sesungguhnya. Beberapa alat evaluasi berikut ini sama dengan perilaku sesungguhnya. Maka alat evaluasi yang sesuai adalah A. Lembar, B. Skala, C. Tes, D. Wawancara, E. Observasi, F. Portofolio. Coba Ibu jawab dulu, yang mana alat dari sikap? Alat sikap. Ibu cari alat sikap. Ibu jawab dulu. Ibu jawab dulu di mana? Di pesan. Ibu jawab dulu, ya. Ibu jawab dulu ya di pesan. Yang mana alat sikap? Ibu jawab dulu. Ibu jawab dulu, saya hanya meriksa sebentar aja. Jawabannya A, benar. A dan B juga benar. Kalau A dan B itu namanya langsung ke itu ya. Iya, bagus. Ya. Ya. Ibu jawab juga apa Bu ya? Saya akan memantau ya, nggak apa-apa.
Tolong dijawab aja Bu. Iya, kenapa? Karena inilah namanya latihan. Ya, latihan tuh seperti ini. Yang penting paham. Iya, bagus. Oke, sudah paham. Ya, sudah paham lah Tata. Ya, yang ada jawaban E tadi siapa jawaban E? E. Alat sikap A, B, D, E. Iya, Ibu belajar lagi Bu Erni. Lihat lagi Bu catatannya. Alat sikap itu D sama E nggak masuk Bu. Teknik. Teknik, bagus. D sama E, Bu Erni Nur, itu teknik. Yang diminta alat. Ya, yang diminta alat. Oke. Bu Erni yang diminta alat. Oke. Oke, dah. Cuma hanya berapa orang kok yang ini. Nggak masalah ya. Namanya belajar. Oke. Belajar lagi, Bu. Lihat catatan lagi, Bu Erni. Nggak apa-apa. Saya bilang, nggak apa-apa. Namanya belajar. Ya, oh ya Pak, lupa. Nggak apa-apa. Itu namanya lupa. Kan nggak masalah. Maksud saya, itu tadi. Kalau salah dievaluasi nggak masalah. Oke. Ya. Mau lihat catatan nggak apa-apa. Namanya belajar. Masa langsung bisa? Orang bayi berdiri aja jatuh. Ya. Masaan awak ini mau belajar langsung bisa. Ya, nggak bisa. Sabar. Oke. Diminta alat. Alat itu sikap ya. Karena diminta alat sikap, maka cari bahasanya lembar atau skala. Ya udah. Jawabannya itu A. Lembar sikap. Skala sikap A dan B. Jawabannya A. Pak, kenapa bukan yang C, Pak? C ini teknik. Ya, tes subjektif. Ya. Tes subjektif. Ya, ini pengetahuan, bukan. Wawancara. Itu teknik sikap. Ini teknik ya. Yang diminta alat. Ini teknik sikap. Observasi perilaku. Teknik sikap. Ya. Portofolio. Teknik keterampilan. Jadi jawabannya adalah yang A. Bisa dipahami Pak Ibu? Pak, itu loh apa yang maaf Pak, kok itu skala sikap itu di catatan enggak ada. Saya ulangin. Ada Ibu. Lembar Ada, atau Ibu. skala, Bu. Itu lembar atau skala. Sama saja. Sama aja Bu. Lembar atau skala sama aja Bu. Iya. Rubrik itu bahasanya adalah skala penilaian Bu. Rubrik itu artinya skala penilaian. Skala artinya skala rubrik itu. Ya. Ya Pak, paham. Oke, paham Bu ya? Paham. Lanjut. Lanjut. Soalnya lagi. Penilaian pengetahuan. Ingat, yang dinilai pengetahuan. Ingat. Yang dinilai pengetahuan. Yang diminta apa sih? Ini soal UP 2425. Soal UP 2021 mirip-mirip seperti ini. Juni nih ya tanggalnya. 2023 nih. Baru soal pretest juga seperti ini. Angkatan 4 yang di bulan 4. Oke, mengukur. Pada subtema, teknik dan alat. Berikut adalah teknik dan alat yang dapat digunakan. Mengukur pengetahuan ya, ingat, mengukur pengetahuan. Teknik penilaian pengetahuan adalah jawablah di pesan. Yang diminta teknik penilaian pengetahuan. Jawablah di pesan. Jawablah di pesan. Jawablah di pesan. Ya. Jawablah di pesan biar gampang. Ibu jawab aja dulu Bu. Saya akan nunggu. Ibu jawab aja dulu. Saya tidak masalah. Yang penting paham dulu. Pelan-pelan. Asal beres. Yang paling penting beres dulu pengetahuannya. Jawabannya hampir rata semuanya C. Bagus sekali. Ya. Semuanya C. B dan C. Oke. Kita jawab. Kalau yang A itu bukan teknik. Tapi alat. Alat apakah ini? Alat penilaian Alat sikap. Bagus. Yang diminta Penilaian teknik penilaian pengetahuan. pengetahuan. Pengetahuan ya. Pengetahuan. Tes tertulis. Teknik. Teknik apa? pengetahuan. Teknik pengetahuan. Juga teknik Teknik pengetahuan. Skala liket. Sikap Bu ya. Alat sikap. Alat sikap. Skala sikap itu alat
Alat sikap. Maka yang diminta teknik penilaian apa? Pengetahuan. Maka jawabannya itu adalah B dan C. Likert itu seperti apa, Pak? apa, Bu? Likert itu seperti Sekali apa? kan intinya alat sikap, alat sikap. Nanti saya jelaskan, Bu. Sabar. Nanti saya jelaskan. Sabar dulu. Oke, paham? Kita masih membedakan yang mana alat, yang mana teknik. Dulu. Lanjut. Jawabannya C ya, bisa dipahamin ya. Soal lagi. Soal UP bla bla bla, UP bla bla bla. Tadi saya bilang tadi. Oke. Nah, ini pakai kata KKU. Saya ulangin ya. Ini pakai kata KKU. Perhatikan. Dalam RPP disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Membedakan adalah ini, arti membedakan ini adalah ini bukan keterampilan, juga bukan yang namanya sikap. Ini pengetahuan. Ingat, membedakan itu pengetahuan. Ya. Silakan Ibu jawab. Instrumen atau alat pengetahuan yang mana tertulis. jawabannya? C, tertulis. Ya, harusnya nggak boleh jawaban ini, Bu ya. Ya, saya ulangin ya soalnya. Harusnya jawaban ini nggak boleh. Kenapa? Kan diminta pengetahuan, tapi jawabannya Alat, mau iya. nggak mau jawabannya Teknik. C. Mau nggak mau jawabannya C. Mau nggak mau. Karena diminta alat, ya benar, karena yang C itu adalah teknik. Tapi mau nggak mau, karena kita disuruh milih jawaban, ya udah C jawabannya, nggak usah kemana-mana. Membedakan gaya dorong dan gaya tarik itu adalah pengetahuan. Pengetahuan itu jawabannya cuma C. Walaupun inilah kadang-kadang soal, Bu ya. Soal itu seperti ini, kadang-kadang kok tes tertulis harusnya pakai bahasa. Kita lengkapi soalnya harusnya gini. Tes tertulis pilihan ganda. Ah, ini baru pas. Masuk dia kalau ini. Ya. Pilihan ganda. Oke, ini masuk kalau gini. Oke. Ya Bu ya, paham Bu ya? Jawabannya karena ini pengetahuan, jadi jawabannya itu yang C. Bisa dipahami Bu? Paham. Kenapa bukan yang A? A itu adalah keterampilan. Kenapa bukan yang B? Sikap. Kenapa bukan yang D? Keterampilan. Kenapa bukan yang E? Keterampilan. Cuman ini yang tertulis. Jawabannya itu yang C. Paham Bu? Paham. Cuman yang C itu yang benar. Pengetahuan. Paham. Bedakan C berapa Pak? C2. Bedakan C2. Oke, lanjut. Nah ini soalnya. Saya mut dulu Bu ya. Saya mut dulu. Ya, mut dulu. Terdapat indikator pencapaian. Pencapaian. Bercerita dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi, dan penuh percaya diri. Contoh penilaian psikomotor adalah, ingat, indikatornya KD-nya adalah bercerita dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, dan penuh percaya diri. Artinya ini adalah keterampilan. Bercerita, artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, dan penuh percaya diri. Artinya ini adalah keterampilan. Ya iya, dengan artikulasi jelas, dengan ekspresif, ini adalah keterampilan. Contoh penilaian keterampilan adalah, benar kan keterampilan kan? Penilaian psikomotor. Psikomotor itu keterampilan. Nggak mungkin yang A, tuliskan secara lisan pengalaman yang paling berkesan. Ini salah nih ya. Ini namanya Bu, pengetahuan. Jelaskan pengalaman yang paling berkesan selama liburan. Pengetahuan. Tuliskan pengalaman yang paling berkesan juga pengetahuan. Cuman 2 jawaban keterampilan. Buatlah laporan. Itu Sama praktikan. Cuman 2 jawaban kan Bu?
Yang keterampilan itu jawabannya cuma 2. A sama D. A sama D. Perhatikan A sama D. kompetensinya. Bercerita dengan artikulasi yang jelas, ekspresif, intonasi yang tepat, dan penuh percaya diri. Maka ini keterampilan kinerja apa keterampilan produk? Kinerja. Kinerja, bagus. Maka ini adalah keterampilan kinerja. Karena bercerita itu kinerja. Berarti yang A salah. Jawabannya yang D. silakan dipahami. Kalau buatlah itu namanya produk. Sedangkan ini bercerita dengan artikulasi jelas, macam bahasa, baca pidato, membaca puisi, membaca pidato, itu namanya kinerja. Paham, Bu? Paham. Jadi yang kinerja yang mana? Tinggal A sama D. Ya D. Kalau yang A itu Produk. produk. Lanjut. membuat. Ini lagi, Bu. Lihat soalnya, Bu. Perhatikan soalnya. Tengok, Bu. KD-nya, saya ulangi ya. Ini soalnya menjebak-jebak tapi gampang. Saya ngut dulu. KD-nya menerapkan konsep. KD-nya pengetahuan. Kenapa saya tahu pengetahuan? 3. KD 3 itu namanya 3 titik namanya pengetahuan. 4 titik keterampilan. Iya. Ibu lihat aja, 3 titik pengetahuan. Jangan Ibu ganti-ganti lagi. Bu Cika sebagai salah satu guru kelas 5 menetapkan pembelajaran di hari itu. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Baca soalnya baik-baik, Bu. Awas kena jebak. Ini karena saya hitamin. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan, wah, diminta KD-nya pengetahuan, tapi yang diminta Bu Cika adalah penilaian keterampilan. Maka alat evaluasi yang benar adalah Praktik. yang diminta adalah penilaian keterampilan. Tampilan, Pak. Silahkan dipahami. Kenapa bukan BCDE? BCDE adalah pengetahuan. Yang diminta penilaian terhadap keterampilan. Literasi membaca sampai habis loh. Iya, penilaian terhadap keterampilan peserta didik mengenai tujuannya. Keterampilannya. Penilaian terhadap keterampilan peserta didik. Keterampilannya adalah yang cuma A, yang lain nggak ada. Keterampilan cuma A, praktik atau unjuk kerja. Iya. Berarti langsung keterampilan, iya, kan diminta ini soalnya. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik, berarti yang dinilai apa? Keterampilan. Ya, maka yang keterampilan yang mana jawabannya? Praktek. Yang A, praktek. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Jadi baca soal ini adalah pelan-pelan. Gampang, tapi kalau nggak dibaca pelan-pelan, maka jadi kacau. Ya. Oke. Aman, Bu? Bisa ya? Insya Allah bisa. Saya ulangin ya. KD-nya 3. 3 itu pengetahuan. Sampai sini. Tapi apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik mengenai tujuan penilaian tersebut, maka alatnya adalah Ibu pakai apa kalau keterampilan? Apakah pakai uraian singkat? Nggak mungkin. Uraian singkat itu pengetahuan. Uraian singkat itu pengetahuan. Tertulis itu pengetahuan. Menjodohkan itu pengetahuan. Ya cuman A jawabannya. Pak Amir, Terus Bu. Pak Amir di soal itu apakah ada tulisannya ditebali gitu, Pak? Apa Pak Amir sendiri yang menebali penilaian terhadap keterampilan? Enggak, ini saya nebalin biar supaya Ibu paham. Oh, kalau di soal UP Nggak ada, Bu. Di soal nggak ada. berarti harus dibaca sampai. Iya kan saya bilang tadi, baca pelan-pelan. Itu artinya Ibu harus literasi.
Ya, jangan main-main aja, nggak ada. Saya tebelin kenapa? Biar paham gitu loh, Bu. Namanya ngajar, Bu. Ya, Pak. Mudah kita. Paham, Bu? Paham. Paham, Pak. Aman ya, paham ya? Paham, Pak. Lanjut. Biasanya di soal Bu Mahrus, Bu Parus nih. Silakan, Bu. Pak mau tanya. Pak Mahrus, iya silakan, Pak. Pak, itu yang diminta kan Kodonya deh. alat evaluasi. Ini anu kangen orang Praktek itu kan teknik evaluasi, Bapak. Iya, benar, Pak, benar. Benar, Pak. Dan saya bilang tadi, Pak, soalnya ini, Pak, nanti saya ulangi. Soalnya. Udah gini, Pak. Udah, Pak Marus. Oke. Alat evaluasi, ya. Kadang-kadang gini, Pak. Tadi kan saya bilang alat penilaian. Alat penilaian sama teknik penilaian. Tadi saya bilang, Pak. Tadi saya belum menjelaskan yang namanya alat evaluasi. Alat evaluasi di dalamnya ini, ya, ada yang namanya teknik dan alat evaluasi itu artinya teknik dan alat penilaian. Di dalamnya ada teknik dan alat penilaian. Sudah. Oke, Pak Marus ya. Ini saya jelaskan, Pak Marus ya. Soalnya, Pak, itu orang tuh yang buat, Pak ya, bukan saya. Ya. Soal seperti ini. Ya, Bapak jangan kemana-mana pikiran Bapak. Kalau diminta penilaian terhadap keterampilan, maka cari keterampilan ya kan, Pak? Ya kan? Di A sampai E, Pak Marus, A sampai E, jawabannya mana yang keterampilan? Sudah itu dulu. Yang mana keterampilan, Pak? Oh, Pak Marus, yang diminta keterampilan yang mana? Bapak. Yang Ya udah selesai, ngapain lagi? Kan nggak ada perbandingan, Pak. Nggih. Perbandingan nggak ada lagi, Pak. Tapi kalau ada perbandingan, mungkin kita bisa jelaskan. Ini diminta alat evaluasi. Alat evaluasi itu di dalamnya ada teknik dan alat penilaian. Ya. Tapi soalnya ya gitu-gitu aja, Pak. Nggak usah pusing. Kenapa? Diminta keterampilan, ya udah jawaban cuma A. Nggak ada lagi yang lain. Ya. Nggak ada lagi yang lain. Iya. Praktik itu iya keterampilan, Bu. Tadi kan saya bilang nih, keterampilan nih. Keterampilan, Bu. Keterampilan itu adalah keterampilan, tekniknya ada 3, ada 4. Yang pertama itu namanya kinerja. Kinerja itu bahasa lainnya praktik, unjuk kerja, performance. Ya, kita masih beberapa soal nih, nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang soalnya seperti itu, Pak. Ya, jadi kita belum tentu yang mana yang ini, tapi jelas mengukur keterampilan. Sudah, jawabannya pasti yang A. Soalnya seperti ini, Pak. Panjang-panjang. KD 3. Pengetahuan. Menerapkan konsep perpindahan kalor. Adapun tujuannya adalah mampu menganalisis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ingat, Pak. Berpikir tingkat tinggi. HOTS. Berarti yang payah, yang susah, yang HOTS. C4, C5, C6. Carilah jawabannya yang HOTS, yang susah. Caranya gimana? Perhatikan jawabannya. Semua jawabannya ini adalah pengetahuan. Benar kan, Pak? Iya, Pak, benar. Nah, kalau yang tadi gampang. Langsung satu jawaban keterampilan, ya kan? Jodoh. Iya. Yang ini, carilah pengetahuan yang HOTS. A. Pilihan ganda menentukan cara perpindahan kalor sesuai gambar. B. Esai menganalisis proses pengurangan panas yang keluar dari termos. C. Isian singkat menyebutkan bagian-bagian setrika listrik. D. Menjodohkan. E. Pilihan ganda dengan menyebutkan. Bapak, kalau sudah Bapak Ibu paham kakao, maka soal ini yang begini panjangnya pun caranya cuma pakai kakao. Bandingkan aja. Yang satu menentukan C3. Yang satu menganalisis C4. Yang satu menyebutkan C1. Menjodohkan C1. Menyebutkan C1. Maka jawaban yang hot B. B. Menganalisis. Itulah enak paham KKU. Kenapa? Dia nyambung ke soal teknik dan alat penilaian. Paham. Perhatikan soalnya dulu. Alat yang diminta adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. HOTS, C4, C5, C6. Jawabannya semua pengetahuan. Maka kita harus pandai-pandai membandingkan.
Kalau hot, soalnya pilihan jawaban dibaca. Pilihan ganda untuk menentukan. Menentukan itu C3. Esai menganalisis. Menganalisis adalah C4. Isian singkat menyebutkan. Menyebutkan C1. Menjodohkan C1. Pilihan ganda bertingkat menyebutkan C1. Maka jawabannya yang hot cuman yang B. Silahkan dipahamin soalnya. Paham bilang paham, tidak bilang tidak. Paham, Pak. Paham ya? Lanjut. Cuman gampang aja, cuman pakai KKO beres. Lihat Mbak, saja siap. soal yang diminta. Maka samakan dengan jawaban yang diminta. Begitu mudahnya, Bu ya. Kalau paham KKO, itulah gunanya paham KKO. Oke, karena soalnya panjang-panjang ya, itu juga KKO juga. Nah, soal ini panjang. Panjang sekali. Perhatikan ya, perhatikan ya, perhatikan. Ya, perhatikan dulu jawabannya. Perhatikan dulu jawaban. Jurnal itu apa? Sikap. Sikap. Untuk rekapan sikap bagus, bagus. Kinerja itu apa? Keterampilan. Keterampilan apa? Kinerja ini? Ke Contohnya menyajikan, baca puisi, ya. Oke. Penugasan apa, Bu? Kasih soal Pengetahuan. tugas di kelompok pengetahuan. Portfolio keterampilan. apa artinya? Kumpulan. Kumpulan. Prestasi. Iya. Oke. Tampilan. Proyek. Keterampilan. Tampilan itu adalah proses. Perencanaannya ada. Kapan waktunya dikerjakan. Melihat proses. Kita baca soalnya pelan-pelan. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan apa yang dipelajari. Saya mute dulu. Misalnya perasaan siswa terhadap suatu pelajaran yang sulit dialami. Atau di dalam mencari masalah topik tertentu atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. Guru membuat catatan untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari dalam proses pelajaran. Peserta didik juga membuat catatan tentang materi yang disampaikan guru di kelas maupun kondisi proses penilaian di kelas melakukan penilaian. Guru memilih alat penilaian. Jurnal. Alat A. Ya. Apa jawabannya, Bu? Apa? Yang ada minta alat, Pak. Jurnal. Jurnal. Tolong diulang, Pak Ami. Kan sikap. Oke. Ya, ini apa diminta? Merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, atau di dalam memecahkan masalah, atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat oleh siswa. Guru membuat catatan untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari dalam proses. Ingat, kalau merekam ya, merekam itu artinya jurnal. Jurnal. Jurnal itu merekam, benar, merekam. Ya. Jurnal itu merekam. Oh, jurnal. Iya. Fungsi jurnal ada rekaman. Kalau udah rekap itu namanya Proyek. proyek, bukan proyek. Bukan ya. Kata kunci di sini adalah, Bu, ya, ini Perasaan itu loh. untuk merekam. Ya. Jurnal. Untuk merekam, membuat catatan-catatan mereka itu namanya Jurnal. Coba aja Ibu cari, ya. Ibu cari coba. Arti jurnal pasti merekam. Carilah sendiri, Bu. Carilah sendiri. Tadi Arti lihat yang jurnal kondisi pasti proses merekam. pembelajaran. Ya. Jurnal itu adalah rekapan atau mengumpulkan atau merekap atau merekam. Lihat aja, Bu. Jurnal, arti jurnal adalah apa? Lihat aja, Bu. Pasti merekam. Bisa dipahami, Bu? Jurnal kinerja ya. Kalau kinerja tadi contohnya adalah gini, Bu. Baca puisi, ya. Membaca puisi itu jurnal, itu jurnal. Itu namanya kinerja, melakukan praktik. Kalau penugasan nih, guru ngasih siswa soal,
kerjakan secara individu maupun kelompok. Kalau portofolio, catatan prestasi Siswa. prestasi yang telah diperbuatnya. Kalau proyek ini panjang, ada jadwal perencanaan, dia menilai proses untuk menghasilkan proyek. Ya. Rubrik dan jurnal beda lah. Rubrik itu skala penilaian. Misalnya, ya, rubrik. Ibu mau praktek nih, praktek baca puisi. Maka ibu dikasih rubrik skala penilaian. Skala penilaian itu ada angkanya, Bu. Ada angka-angkanya. Ada angka-angkanya. Ya. Misalnya, dia baca puisi. Ini namanya rubrik. Perhatikan, Bu, rubrik, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya rubrik atau skala penilaian atau lembar checklist. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Teknik baca puisinya, intonasi jelas. Intonasi jelas. Maka ibu pikir 3. Inilah namanya rubrik, inilah namanya lembar checklist, inilah namanya skala penilaian. Ya, ini namanya lembar. Bisa dipahami, Bu? Pak, lanjut, Pak. Bisa ya. Kalau jurnal itu, jurnal kita. Halaman pertama, halaman kedua, hari, tanggal. Hari ini anak ini sakit, dia kurang semangat. Ini jurnal. Ini. Paham, Bu? Paham, Pak. Merekam catatannya, namanya jurnal. Jadi jawabannya adalah di mana? A. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Pak, perbedaan penilaian sikap dan keterampilan? Ya beda, Bu. Aduh, penilaian sikap keterampilan. Wes jauh iki. Ini, Bu, sikap. Ini keterampilan. Lihat catatannya. Oke. Sedikit lagi, Bu. Ya, sedikit lagi ini dia. Nih. Bu Sesa akan mengajarkan teks puisi. Lihat soalnya, Bu. Gampang sekali nih. Ya. Kalau paham. Angel. Mana ada angelnya, Bu Emma? Ini cuman tadi saya bilang, Ibu cari aja arti jurnal. Pasti merekam. Ya udah bener. Jurnal itu artinya merekam. Sudah nih jelas. Merekam. Ngapain lagi angel? Merekam cuman. Jurnal. Beres. Bu Sesa akan mengajarkan teks puisi. Teks puisi. Melalui pembelajaran, ya bisa bahasa Jawa. Bahasa Jawa kok saya tinggal di daerah Trans kok, Jawa. Siswa mampu memahami unsur-unsur puisi secara mandiri. Perhatikan, Bu. Memahami, menganalisis, ya, mempraktekkan, oke, membacakan teks puisi yang ditulis. 1. Memahami, menganalisis, mempraktikkan, dan membacakan teks puisi. Kira-kira penilaiannya apa? Memahami, menganalisis itu apa, Bu? Penilaiannya? Memahami, menganalisis, penilaian apa? Pengetahuan. Di antara kelima ini sebaiknya Bu Sesa memilih nomor pengetahuan dulu. Pengetahuan nomor berapa, Bu? Nomor 5. Maka jawabannya, maka yang ada 5-nya benar. B dan E. Salah ya. Paham, Bu? Mempraktekkan. Mana yang kira-kira mempraktekkan di sini? Praktik. Nomor 2 ya. 2. Yang ada 2-nya benar semua nih. Benar semua. 1, 2, 5 itu. Iya, kenapa 1? Ayo saya jawab. Ada produk. Ada produk. Iya, bagus sekali. Karena Puisi. Keterampilan. puisinya dinilai. Kan? Ya. Puisinya dinilai. Penilaian Ya, Bu, ya. Saya ulangin. Soalnya panjang. Saya mut dulu ya, Bu ya. Saya mut dulu. Soalnya panjang. Kita pahami. Memahami, menganalisis. Ini penilaian apa? Tertulis, pengetahuan. Memahami dan menganalisis itu pengetahuan. Jawaban nomor 5 benar. Yang B, yang D, yang E. Yang ada 5-nya. Habis itu, mempraktekkan teks puisi. Praktik. Nomor 2 benar. Semua ada 2-nya. Kita bandingkan. 1, 3, 1 pula. Ya, ini salah nih. 1, 2, 5. Ya benar ya, Bu ya? Ya. 1, kita pahami 1 sama nomor 3 sama nomor 4. Observasi. Adakah observasi? Nggak ada. Ada.
Penilaian teman nomor 4 Karena penilaian pasti salah kita. nomor 4. Tinggal 2 lagi. D sama B. Yang nomor 3, Ibu pilih mana? Disuruh baca puisi, apa Ibu observasi atau nilai produknya? Menilai produk. Iya, menilai produknya, puisinya dinilai. Maka jawabannya 1, 2, 5. Silahkan dipahami. Tolong silahkan dipahami. Ya. Silahkan dipahami dulu. Kalau paham, Jadi penilaian keterampilan, Pak. apa Bu? Jadi penilaian keterampilan. Apanya keterampilan Bu? Pahami dulu Bu. Saya ulangin Bu ya. Melalui pembelajaran ini, siswa mampu memahami. Siswa Gimana mampu KD-nya? menganalisis. Memahami dan menganalisis itu penilaian apa Bu? Pengetahuan. Berarti yang pertama yang nilai Pengetahuan. adalah pengetahuan. Pengetahuan. Ah. Pengetahuan. Pengetahuan ini kira-kira nomor berapa Bu? 5. 5. Ini ya yang Lima nilai ya. tertulis. Yang dinilai adalah Ah. pengetahuan. Nomor 5 kan Bu? Ya, Nomor 5 jawabannya B sama D sama E. sama E. Ya, oke. Mempraktekkan. Kalau mempraktekkan kira-kira mana yang nilai? Nomor 2. Praktik. Praktik, Satu keterampilan ya, keterampilan Iya, nilai. keterampilan. Namanya praktik. Keterampilan. Keterampilan. Praktik Tulis, ya, Nomor 2. praktik. Nomor 2 benar, semuanya ada 2-nya. Kita bandingkan. 1, 3, 4. Nggak mungkin nomor 4. Masa penilaian terteman? Nggak nyambung Bu ya. Ya, Ibu pilih mana? Membaca puisi ini, Ibu pilih produknya, apa Ibu pilih observasinya, sikapnya? Produk ada hasil puisi. Ah, karena dia ini adalah membaca puisi. Ibu nilai apa? produknya. Nilai siswa memahami unsur puisi secara mandiri, menganalisis, dan mempraktekkan teks puisi sesuai puisi secara bertanggung jawab dan kreatif. Serta membacakan teks puisi yang ditulis dengan percaya diri. Paham Bu? Membacakan puisi yang ditulisnya. Paham Bu? Yang ditulisnya paham, Pak. itu produk observasi. Ya, udah. Apa Udah observasi? paham, Pak. Produk. Jawabannya yang 1. Bisa dipahami Bu? Ya, bisa, Pak. Bisa, Karena yang ditulisnya itu berarti produknya. Paham Bu? Paham, Pak. Ini nggak angel Bu ya, cuman ya tadi tuh baca-bacanya harus paham kan gitu ya. Oke, Literasi. Pak, sering nanya-nanya, Pak. Nggak apa-apa Bu, soalnya literasi. Puisi yang dituliskan produk Pak, benar sekali Bu Novita. Jawabannya adalah yang nomor 1. Aman, udah paham Bu? Semangat literasi, benar. Soalnya literasi semua loh. Nih, harus dibaca. Paham ya Bu ya? Iya, Pak. Paham. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 7 soal nih. 7 soal ya. Oke. Kita baca lagi. Memahami sholat fardu. Memahami apa Bu? Pengetahuan. Pengetahuan. Teknik penilaiannya adalah Tulis. Tertulis. Tulis. Tadi pahami Bu? Paham. Ya, memahami sholat fardu. Tes tertulis. Saya mute dulu Bu ya. Ini masuk ke soal-soal berikutnya ini. Oke. Ini udah saya jawab semua. Ya. Memahami lafal doa. Memahami apa Bu? Pengetahuan. Pengetahuan. Tekniknya yang mana? Pengetahuan. Yang B kan? Yang B. Iya, sudah saya bikin ya. Ini sudah saya bikin. Oke, sudah saya bikin ya di situnya. Penilaian yang dilakukan di Rapi memiliki tujuan. Manakah penyataan tentang tujuan penilaian? Apa tujuannya? Inilah. Memantau dan mengevaluasi proses. Inilah tujuan penilaian. Ini nggak masuk ya, ini nggak masuk soal. Ini nggak masuk juga nih. Ini nggak masuk nih. Ini nggak masuk Bu. Terus terang ini nggak masuk. Yang masuk itu ini seperti ini ya. Teknik penilaian sikap mana Bu? Sikap. Observasi. Penilaian antar teman. Ini benar ya. Penilaian diri, penilaian antar teman. Benar Bu ya, benar. Oke. Ya, Bentuk penilaian yang menghasilkan karya. produk. Produk. Karyanya dinilai. Ini belum soal UP ya, ini soal buatan dewek lah. Ini buatan dewek lah biar paham. Seorang guru pembuatan karya secara kelompok diselesaikan dalam 1 bulan. Karena ada waktu, ada waktunya, Dan ada Proses, waktunya. Pak. Prosesnya. Setelah siswa membuat puisi, guru meminta siswa untuk membaca puisi.
Guru menggunakan daftar cek. Dia suruh baca apa yang dinilai? Kinerja. 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 Bisa dipahamin? Bisa. Ini soal buatan sendiri, Bu ya. Soal yang nanti agak yang di bawah tuh baru. Soal yang OP. Teknik penilaian, observasi, penilaian kinerja, penilaian diri. Observasi penilaian diri. Jika guru, saya mau dulu Bu ya, saya mau dulu. Jika guru akan melakukan penilaian kompetensi sikap, maka tekniknya adalah sikap diminta, observasi dan penilaian. Observasi penilaian diri. Ya, yang minta sikap, maka itu observasi dan penilaian diri. Iya, yang boleh keluar Bu ya, nggak apa-apa. Namanya juga udah waktunya. Kita masuk ke soalnya lagi. Daftar cek, tes lisan, skala penilaian, catatan pendidik. Jika guru melakukan kompetensi sikap, observasi, instrumennya adalah instrumen observasi. Daftar checklist, dan skala penilaian. Ini namanya lembar atau teknik. Alat. Instrumen atau Instrumen atau alat. Oke, ini harus ada part 2-nya. Seorang guru mengajar kelas 6. Ya. Berbasis masalah untuk kehidupan PPKN. Menyajikan analisis pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini belum kegiatan inti, belum. Bukan nggak masuk. Instrumen yang digunakan menilai perilaku siswa. Instrumennya. Observasi. Iya, observasi. Pedoman, Bu ya. Ya. Pedoman itu adalah lembarnya. Lembar Berobservasi. Oke, jawabannya betul yang A untuk penilaian sikap. Ini belum soal UP. Soal UP ntar lagi. Soal UP. Ini soal latihan dulu. Ini bukan juga. Ya, ini KD, bukan. Oke, ini soal UP. Indikatornya adalah memerinci konsep ruang. Kognitif. Yang diminta instrumennya adalah alat. Alat. Ukur dengan tes apa? Nah, jawab. Tertulis. Memerinci. Iya benar. Jawabannya itu A. Jawabannya itu C. Jawabannya itu D. Yang E bukan. Yang E salah karena alat ya. Alat itu ya. Alat. Saya ulangin Bu ya. Teknik. Ya, alat ini. Kenapa yang D salah? Itu teknik. Yang D salah. Yang E salah teknik. Yang B salah keterampilan. Bukan. Jawaban tinggal A, tinggal D, tinggal C. Memerinci itu kognitif. Tingkatan kognitifnya adalah C4. C4 itu adalah hot, menganalisis. Maka yang jawaban singkat ini bukan menganalisis. Uraian singkat atau tertulis jawaban singkat. Salah. Yang menjodohkan itu C1. Juga salah. Maka jawabannya pilihan ganda sebab akibat. Ya, ini sebab akibat contohnya. Jadi yang A itu salah. Kenapa? Jawaban singkat. Itu C1. Yang D juga salah. Menjodohkan. Itu bukan. C1 juga. Maka ini C4 jawaban yang C. Paham, Bu? Paham. Itu menganalisis. Oke. Lanjut kita ke soal minum, Pak. Ya, minum bentar lah, Bu. Seorang guru merancang kompetensinya adalah melisankan puisi hasil karya pribadi. Berarti dia membaca puisi. Ya. Keterampilan apa? Maka alatnya adalah alat penilaiannya. Alat penilaian keterampilan. Apakah pakai wawancara? Tidak. Lembar unjuk kerja. Apakah pakai produk? Tidak. Karena membaca puisi. Dokumen? Salah. Portofolio? Tidak. Alat penilaian pakai kata lembar. Jawabannya adalah Unjuk kerja. bisa dipahami, Bu? Bisa. Bisa, Pak. Lanjut kita soalnya. Pak Sulaiman, ini soal UP semua, Bu ya. Pak Sulaiman seorang guru kelas 5. Setengah 5 kita usai dulu, Bu ya. Yang lain nanti kita sambung. Pak Sulaiman seorang guru kelas 5 menyusun perangkat pelajaran dengan mengembangkan membuat model pernapasan manusia. Alat evaluasinya untuk pencapaian keterampilan, membuat model berarti keterampilan. Diminta keterampilan. Masa pakai soal? Salah, Bu ya. Soal itu pengetahuan. Paham, Bu? Paham. Lembar checklist kelengkapan model organ. Ini bagus. Lembar pengamatan sikap. Bukan. Yang dinilai adalah
Keterampilan. Yang C sikap, salah. Soal itu apa, Bu? Pengetahuan. Pengetahuan. Yang E soal juga. Pengetahuan. Maka jawabannya ini yang contoh soal pretest ada Pak? Ya Bu, ini semua contoh soal pretest, contoh soal UP Bu. Bu Maya Inggar, udah saya ingatkan. Dari tadi saya jelaskan udah. Soal pretest, soal UP itu artinya semua soal ini ya soal pretest, soal UP sama aja Bu. Ya, Maya Inggar ya. Jadi ngapain nih Bu? Pak, ngapain nih Bu cari contoh soal lain kan gitu? Udah jelas contoh soalnya sudah saya kasih. Ya. Lanjut. Seorang guru melaksanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan ini adalah Bu Keterampilan. keterampilan dulu, keterampilan kinerja. Keterampilan kinerja. Jawabannya apa? Praktik. Praktik. Benar. Jawabannya praktik. Yang di paham Bu ya? Iya. Oke. Semua soalnya ini adalah soal pretest dan soal UP sama. Seorang guru menggunakan berbagai penilaian otentik. Otentik itu adalah artinya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kumpulan informasi. Dalam waktu periode tertentu, waktunya panjang berarti. Periode tertentu, waktunya panjang. Namanya Bu? Berarti proses. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan. Proyek. Kalau ada waktunya panjang, periode waktu tertentu namanya proyek. Sedikit lagi Pak, ya 4:30, 3 menit lagi. Bu Sita baru saja membelajarkan muatan IPS. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi. Awas terjebak. Mengidentifikasi. Awas terjebak. Saya begini. Mengidentifikasi adalah C1. Baca soalnya lagi. Masyarakat. Pengetahuan. Salah satu indikatornya adalah menciptakan alat peraga tentang hewan dan pemanfaatannya. Pengasam ini. Menciptakan alat peraga. Maka instrumen penilaiannya yang diminta adalah keterampilan. Yang diminta adalah keterampilan. Nggak mungkin yang C, saya bikin yang hijau dulu. Ini salah, Bu. Soal nggak mungkin ya. Kenapa? Yang diminta adalah menciptakan alat peraga. Itu apa namanya? Keterampilan. Keterampilan bukan yang C. Saya bikin yang hijau ini terjebak artinya. Ini bukan yang C. Paham, Bu? Instrumen penilaian berarti alat. Alat apa ini, Bu? Menciptakan Rubrik. Keterampilan. menciptakan alat apa, Bu? Keterampilan. Keterampilan. Alat Maka keterampilan diminta rubrik. alat keterampilan. Jawabannya mana? Rubrik. Yang B Rubrik. jawabannya. Paham, Bu? Ya Allah. Jadi ini hati-hati, terjebaknya apa? Panjang soalnya diminta keterampilan. Ya. Lanjut kita. Pada tema aku ini soal pretest angkatan 4 2021. Soal pretest juga ini, soal pretest, soal UP juga ini. Menyatakan siswa dapat mengidentifikasi pengetahuan kan, Bu? Ya. Untuk mengukurnya adalah pakai jurnal kah? Pengetahuan pakai jurnal? Salah ya? Salah. Apakah pengetahuan pakai tes tertulis? Benar. Mengidentifikasi adalah pengetahuan. Maka itu pakai tes tertulis. Jawabannya adalah yang B. Pakai lembar observasi sikap. Salah. Portofolio keterampilan. Salah. Penilaian diri sikap. Salah. Paham, Bu? Anda telah melakukan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Silahkan menunggu informasi berikutnya. Begitu semua Kak, Bu? Iya, Bu. Sama, Ya, yang sudah Benar, Bu. Gitu semua, Bu. Ya, suara saya dengar, Bu. Mati lampu, Bu. Pakai ini lah. dengar Pak, dengar Mati Pak. lampu, Bu. Maaf, mati lampu ya, Bu ya. Pakai ini wifi, wifi mati jadi. Ya, mohon maaf, Bu ya. Besok kita mau lagi, Bu ya, besok, Bu. Untuk kategori A, Bu, untuk kategori besok A, masih malam ya, Pak. ujian aja ya. Untuk kategori B, tinggal nunggu tanggal 8. Tanggal 8 ya, Pak, pengumuman. Kategori A diem aja, tinggal nunggu jadwal ujian. Kategori B tinggal nunggu pengumuman.
Kalau sudah diterima biasanya aman, biasanya, tapi resminya pastilah tunggu tanggal 8. Kalau kategori A diem aja keluar jadwal. Kira-kira ujian kapan, Pak? 1 minggu setelah pengumuman administrasi kategori B. Tanggal 15 Juli ke atas. Sebentar lagi. Nah, Pak, berarti kalau yang kayak teman kita yang satu tadi itu Pak, yang ada kasusnya seperti itu, berarti dia masuk kategori A ya Pak sebenarnya? Iya, kalau A diem aja di tempat, nunggu aja jadwalnya. Nggak cetak kartu lagi ya, Pak? Iya, nggak usah lagi yang kategori A itu. Tapi Apa katanya namanya? tahun lalu enggak ikut Pak. Apa, Bu? Tapi katanya tahun lalu dia enggak ikut. Nggak ikut apa, Bu? Nggak ikut pretesnya Pak. Oh, itu Berarti tahu kita, nggak Bu. konfirmasi ketersediaan paling, Bu. Oke, Bu, besok nggak ada Zoom, Bu, ya? Tanggal 2 nggak ada. Tanggal 1. Iya, Tanggal Pak. 1 besok libur lah. Tanggal 1 Iya. Tanggal 1 kita, karena besok saya libur, kenapa? Karena di desa ini ada terima tamu dari ini desa. Ini tanggal Tanggal 1 1, Pak. Pak. Besok tanggal 1 Pak. Tanggal 1, Tanggal Pak. 2, Pak. Apa, Bu? Tanggal 2 Ya, tanggal 2 libur, tanggal 3 masuk. Tanggal 3 Oh, kita iya. ngulangi ini, Bu, ya. Ngulangin soal bawah, Bu, ya. Tanggal 3 ya, Pak? Ya, soalnya kita ulangin dulu ini, ya. Kita lanjut dulu. malam kan Pak. Nanti jadwalnya saya bingung. ini. KKO masih bingung, Pak. Gajian. Iya, nanti diulang, Bu. Ulang sampai KKO. Oke, Bu, Masih ya. bingung, Pak. Iya, lebih dan kurang saya. Ini soal masih salah terus. Ya, bentar dulu, saya. Tanggal 1 kan. Ya, Bu. Nanti Bingung, kita Pak. ulang, Waktu kita ulang belajar KKO, cepat, kita ulang tuh. belajar cepat Nanti ada hilang. pengulangan, Bu. Mohon maaf ini, Bu, ya. Mulai hari Senin, Bu. Saya kasih tahu ya. Mulai hari Senin, nanti kalau misalnya Ibu Bapak bisa di pagi hari, saya buka Zoom-nya pagi hari untuk mengulang ketinggalan itu. Paham, Bu? Ya. Untuk yang mau aja, oke? Di siangnya ada Paham, juga. Pak. Paham. Jam Oke. berapa Pak? Masih bingung. Jam 10-an, Bu. 10:30-an. Oke ya? Udah, Bu, ya? Siap, Pak. Siap, Istirahat Pak. dulu. Pak.